Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sistem rekomendasi buku perpustakaan berbasis kolaboratif filtering. Di sini ada nama kelompoknya. Yang pertama ada saya sendiri, Angga Kurnia Putra, lalu ada Ahmad Muzakir Amin, dan ada Bima Setia Ramadan. Pertama, di sini ada latar belakang. Mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam menemukan buku yang relevan karena banyaknya koleksi di perpustakaan dan sistem pencarian yang masih bersifat konvensional. Hal ini menghambat efisiensi dalam mencari referensi akademik. Sebagai solusi, dirancanglah sistem rekomendasi buku berbasis kolaboratif filtering. Sistem ini menyarankan buku berdasarkan riwayat pinjaman dan preferensi pengguna lainnya yang memiliki pola serupa. Untuk mendukung sistem ini, latar muka pengguna juga dirancang secara interaktif dan responsif menggunakan Figma agar mempermudah mahasiswa dalam mengakses dan menggunakan layanan perpustakaan digital. Lalu ada tujuan. Di sini tujuannya itu merancang sistem rekomendasi buku dengan metode kolaboratif filtering untuk meningkatkan relevansi saran bacaan bagi pengguna, meningkatkan efisiensi proses pencarian buku dengan memanfaatkan data preferensi pengguna lain yang serupa. Lalu ada memberikan pengalaman yang lebih personal dan interaktif dalam penggunaan layanan perpustakaan digital. Dan ada pengujian tampilan dan fungsi UI UX yang dirancang agar mendukung fitur rekomendasi secara optimal. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya itu ada bagaimana cara merancang sistem rekomendasi buku yang menggunakan metode kolaboratif filtering agar dapat memberikan saran bacaan yang lebih relevan. Selanjutnya, bagaimana merancang antar muka pengguna atau UI yang efektif dan mudah digunakan untuk menampilkan hasil rekomendasi kepada mahasiswa. Lalu bagaimana sistem dapat menyajikan rekomendasi buku yang sesuai dengan preferensi pengguna lain yang memiliki pola minat yang serupa. Lalu ada manfaat sistem. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, mahasiswa perpustakaan mengembang. Di mahasiswa ada pencarian cepat sesuai minat. Di perpustakaan itu meningkatkan pinjaman dan keterlibatan. Di pengembang ada pemahaman implementasi AI dan ML di perpustakaan digital. Lanjut, Bim. Oke, selanjutnya di sini ada flowchart rancangan dari kita ya. Nah, di sini yang pertama paling atas adalah user membuka aplikasi. Nah, jika dia sudah punya akun, dia akan login. Jika tidak punya akun, dia akan register. Nah, selanjutnya turun ke bawah. Setelah login, dia akan menampilkan halaman form. Nah, jika dia membuat akun dulu, register dulu, dia akan menyimpan data pengguna dan menampilkan halaman form. Nah, lanjut, dia mengambil data rekomendasi dari sistem, menampilkan daftar buku rekomendasi, user memilih buku, tampilkan detail buku, dan selanjutnya user klik bookmark untuk menyimpan buku yang dia inginkan. Selanjutnya itu simpan ke daftar bookmark. User buka menu atau profile setting, dan selanjutnya adalah menampilkan edit data profil, dan setelah itu logout. Nah, di sini juga ada use case dari kelompok kami, yaitu di sini ada satu user, yaitu dia mempunyai login, register, melihat rekomendasi buku, melihat detail buku, bookmark buku, melihat riwayat, mengatur profil atau setting, dan logout. Nah, di sini ada kelas
diagram dari sistem rekomendasi buku dari Figma. Yang paling atas ini ada recommended engine yaitu fungsi mesin logika untuk menghasilkan rekomendasi buku. Dan ke bawahnya ini ada user, book, bookmark, dan riwayat. Nah, user ini mempunyai ID, yaitu ID user, nama-nama user, dan selanjutnya. Dan terus seperti di buku, dia mempunyai ID, judul, penulis, tahun, kategori, cover, dan sinopsis. Dan selanjutnya di bookmark, dia mempunyai atribut ID, user ID, book ID. Dan di riwayat, dia mempunyai atribut ID, user ID, book ID, waktu akses. Oke, selanjutnya ada activity diagram. Jadi yang pertama alur diagram, proses dimulai. Lalu yang kedua, dia akan melakukan cek akun. Nah, sistem akan memeriksa apakah user sudah punya akun. Kalau belum, bakal diarahkan ke register. Dan kalau sudah, bakal lanjut ke login. Dan yang ketiga, register. Nanti si user mengisi form registrasi, terus sistem bakal nyimpen data akun baru. Nah, yang keempat itu login. User memasukkan username dan password. Nah, nanti sistemnya bakal memvalidasi. Jika valid, user akan masuk ke dashboard. Nah, yang 5 nih, selanjutnya itu lihat buku rekomendasi. Jadi di dashboard user dapat melihat daftar rekomendasi buku yang ditampilkan. Lalu selanjutnya ada pilih buku. User bisa memilih salah satu buku yang direkomendasikan dan dapat melihat detail buku. Jadi selanjutnya itu si sistem bakal menampilkan detail buku. Jadi kayak judul dan sinopsis atau deskripsi. Lalu selanjutnya ada bookmark buku. Si user dapat menandai buku favorit. Sistem menyimpan bookmark ke database. Lalu yang selanjutnya, user bisa membuka menu riwayat untuk melihat buku yang pernah dibaca. Dan user juga dapat membuka menu profil untuk melihat atau mengedit data diri. Yang terakhir itu user bisa keluar dari aplikasi. Dan selesai. Oke, selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama ada user. User ini yang memiliki atribut user ID sebagai primary key. Lalu ada email, username, password, profile picture. Nah, ini mempunyai relasi ke bookmark, ke history, ke setting, dan ke recommended. Lalu selanjutnya ada table book yang memiliki book ID sebagai primary key. Lalu ada variabel lainnya juga seperti title, author, genre, cover image, dan description. Nah, table book ini memiliki relasi ke bookmark, history, dan recommended. Selanjutnya ada tabel history. Nah, tabel history ini memiliki selanjutnya ada tabel bookmark. Tabel bookmark ini memiliki bookmark ID sebagai primary key dan user ID sebagai foreign key. Juga memiliki book ID juga sebagai foreign key. Nah, fungsi table bookmark ini untuk menyimpan buku yang ditandai oleh user. Nah, si bookmark ini dihubungkan ke user dengan buku yang di bookmark. Jadi gitu. Selanjutnya ada tabel history yang memiliki history ID sebagai primary key dan user ID sebagai foreign key. Lalu ada book ID sebagai foreign key juga. Dan history ini menghubungkan user dengan buku yang pernah diakses. Selanjutnya ada setting ID ini sebagai primary key-nya di table setting. Lalu ada user ID sebagai foreign key dan table setting memiliki relasi ke satu user. Jadi satu user punya satu pengaturan. Selanjutnya ada tabel recommended.
Jadi tabel recommended ini mempunyai recommended ID sebagai primary key, user ID sebagai foreign key, dan book ID sebagai foreign key, dan memiliki relasi ke user dengan buku yang direkomendasikan. Nah, untuk selanjutnya ada DFD. Jadi aktor utamanya itu user. Lalu ada proses utama, ada 5 proses, yaitu register, browse and read book, lalu bookmark book, view recommendation, and account setting. Dan data store-nya itu ada 5 juga. Ada user data, ada book data, ada history data, ada bookmark data, dan ada setting data. Cara kerjanya ini saat register atau login, user data membuat akun atau login, lalu data user disimpan di user data. Selanjutnya yang browse and read book, user mencari dan membaca buku, lalu sistem akan membaca info buku dari buku data. Nah, aktivitas baca disimpan ke history data. Jadi untuk yang bookmark ini cara kerjanya user menandai buku favoritnya, lalu sistem bakal menyimpannya ke bookmark data. Terus ada view recommendation. User ini bisa melihat rekomendasi buku yang ditampilkan, lalu sistem akan mengambil data buku dari buku data sesuai logika rekomendasi. Lalu ada account setting. User ini dapat melihat dan mengatur preferensi akun, terus pengaturan disimpan di setting data. User berinteraksi dengan 5 proses, masing-masing proses membaca atau menulis dan ke data store yang relevan. Semua terhubung ke user sebagai aktor eksternal. Selanjutnya ada sequence diagram. Jadi penjelasan dari sequence diagram sini ada usernya ya sebagai aktor. Lalu ada komponen-komponennya, yaitu ada mobile app, database, recommendation engine. Alur interaksi utamanya itu saat login, pengguna mengisi form login, lalu dikirim ke mobile app memanggil verifikasi akun ke database mengembalikan status login, mobile app menampilkan status login ke user, berhasil masuk, tampilkan beranda. Lalu selanjutnya ada halaman rekomendasi. Pengguna membuka halaman rekomendasi, membuka halaman rekomendasi. Lalu mobile app memanggil ambil history user ke database. Database mengembalikan data history. Lalu mobile app mengirim data history ke recommender engine. Lalu mengirim data untuk analisis. Selanjutnya itu recommender engine mengambil data pengguna serupa ke database, lalu database mengembalikan data ke pengguna lain. Lalu recommender engine mengembalikan hasil rekomendasi ke mobile app menampilkan daftar buku rekomendasi ke user buka atau bookmark. Selanjutnya ada pengaturan. Pengguna memilih salah satu buku, lalu saat memilih buku, mobile app akan mengambil detail buku ke database. Lalu database mengembalikan detail buku, mobile app menampilkan informasi buku ke user. Selanjutnya ada bookmark. Pengguna mengklik tombol bookmark pada buku tersebut, lalu mobile app akan memanggil simpan ke daftar bookmark ke database. Lalu selanjutnya ada riwayat. User membuka menu riwayat, lalu mobile app mengambil data riwayat buku yang pernah dibuka dari database. Database mengirimkan daftar riwayat buku ke app, lalu mobile app menampilkan riwayat tersebut ke user. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulannya itu sistem rekomendasi buku berbasis kolaboratif filtering yang dirancang dapat membantu mahasiswa menemukan buku sesuai minat dan histori baca mereka. Sistem ini berjalan melalui aplikasi mobile yang terhubung ke database dan recommender engine.
dengan fitur utama seperti login, rekomendasi buku, detail, bookmark, dan riwayat. Desain dan alur sistem sudah terdokumentasi lengkap melalui berbagai diagram seperti IRD, DFD, dan sequence diagram. Sarannya ada 4. Yang pertama itu tambahkan fitur rating untuk meningkatkan akurasi rekomendasi. Yang kedua, tingkatkan rekomendasi engine dengan algoritma ML dan ML seperti KNN atau matrix vectorization. 3, ada integrasikan dengan sistem perpustakaan nyata agar lebih bermanfaat secara langsung. Yang terakhir, melakukan pengujian langsung oleh pengguna untuk evaluasi antarmuka dan hasil rekomendasi. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sudah demo PPT dari kelompok 3. Mungkin ini bisa langsung mendemo ke Figma-nya atau ke desainnya. Baik, berikut adalah demo dari wireframe-nya ya. Jadi saat user memasuki welcome page ini user bisa memilih get started atau register. Jika nggak punya akun bisa register dulu, lalu si user nanti mengisi email, username, dan password, lalu ke register. Nah, habis register bakal diarahkan ke halaman login, dan ketika sudah login user akan diarahkan ke dashboard. Di sini user ini ditampilkan rekomendasi buku, dan di sini ada data bookmark ya, dan di sini ada nama si user. Ketika memilih buku, nah ini memilih buku rekomendasi akan menampilkan judul buku, bookmark, dan sinopsis, dan chapter buku juga. Di sini ada bagian history atau riwayat, dan juga di sini ada bagian search, ada juga bookmark, dan ada juga bagian setting. Oke. Di bagian setting ini kita bisa menuju ke profile ya. Lalu dari profile kita bisa logout. Nah, seperti itu. Mungkin lanjut ke demonstrasi UI-nya. Nah, jadi ini UI yang kita buat. Di sini user memilih registrasi atau get started untuk yang sudah punya akun. Kita registrasi, lalu setelah mengisi form yang ada di sini, kita klik register. Dan nanti si user ini mengisi form ini, login, username atau email beserta dengan password. Lalu bakal diarahkan ke dashboard dari si mobile app-nya dan dapat memilih buku juga. Nah, ini menampilkan judul buku, lalu bisa di bookmark juga, dan ada sinopsisnya dan chapternya. Oke, selanjutnya ada page history. Nah, di page history ini menampilkan history dari buku yang sudah dibaca oleh user. Nah, selanjutnya ada page search. Lalu selanjutnya ada page bookmark. Nih, page bookmark ini menampilkan buku apa saja sih yang udah di bookmark sama si user. Nah, jadi si data bakal menampilkan itu. Lalu selanjutnya ada setting page. Ya, di sini ada konfigurasi setting ya untuk si user. Lalu ada juga profile page. Oke, nah ada profile page juga. Di sini si user bisa mengatur akunnya sendiri atau bisa juga untuk logout. Oke. Kita logout, dia akan kembali ke menu welcome page. Oke. Mungkin sekian presentasi dan demonstrasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.